Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada fil islami masdaran lil hana'i was surur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam limpahan rahmat, nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kami ingin membahas tentang peristiwa yang beberapa waktu yang lalu terjadi, yaitu ketika Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Kita tahu bahwa hari Jumat adalah hari di mana umat Islam, terutama kaum laki-laki, diwajibkan untuk menjalankan sholat Jumat. Tapi kemudian ketika Hari Raya itu terjadi pada hari Jumat, pertanyaannya adalah bagaimana status hukum sholat Jumat pada hari tersebut, khususnya bagi orang-orang Islam yang telah menghadiri sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri pada pagi harinya. Nah, para pemirsa sekalian, sebelumnya mari kita kutip beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan hari Jumat dan sekaligus juga keutamaan hari Idul Adha. Terkait dengan keutamaan hari Jumat, dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat itu pula Adam dimasukkan surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari itu juga Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan tidak terjadi hari kiamat itu kecuali pada hari Jumat. Ini adalah hadis yang menerangkan bahwa sebaik-baik hari di antara hari seminggu adalah hari Jumat. Kemudian pada riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas, atau nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin." Sesungguhnya hari ini maksudnya adalah hari Jumat. Yaumu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin adalah hari besar, hari agung yang dibuat oleh Allah bagi umat Islam. Faman ja'a ilal jumu'ati falyaghtasil, maka barang siapa yang mau menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Wa in kana tibun falyamassa minhu, dan seandainya dia memiliki wewangian, hendaklah dia mengenakan wewangian itu. Waalaikum bisiwak, dan hendaklah kalian juga bersiwak sebelum mendatangi sholat Jumat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis kedua ini menunjukkan bahwa hari Jumat adalah Idun ja'alahu Allahu lil muslimin, adalah juga hari raya yang bersifat mingguan yang dibuat oleh Allah bagi umat Islam. Dengan demikian, Jumat adalah sayyidu ayyamil usbu, adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari seminggu, berdasarkan hadis yang kita sebut tadi. Sementara itu, kemuliaan Idul Adha juga disebutkan dalam beberapa hadis yang lain. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi,
Dan ini termasuk hadis yang hasan dan sahih dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumu Arafata wa yaumun nahri wa ayyamut tashriqi iduna ahli Islam." Artinya, hari Arafah 9 Dzulhijjah wa yaumun nahr, dan hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, iduna ahli Islam, itu adalah hari raya kita sebagai orang-orang Islam. Wahya ayyamu aklin wa syurbin, dan hari-hari raya itu adalah hari-hari di mana kita makan dan minum. Maksudnya bahwa pada hari-hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, termasuk hari-hari tasyrik, itu dilarang berpuasa, karena pada hari-hari itu umat Islam menikmati makanan dan minuman. Sedangkan Yaum Arafah yang disebut di sini adalah hari raya dalam konteks bagi orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, yang tidak dianjurkan melaksanakan puasa. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibni Qurtin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah yaumun nahri, yaitu hari raya Idul Adha, sebagaimana disebut Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud ini. Nah, ini tentang hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan hari Jumat maupun hari Idul Adha. Jadi hari Jumat adalah hari raya umat Islam yang bersifat mingguan, sedangkan Idul Adha bersama juga Idul Fitri merupakan hari raya umat Islam yang bersifat tahunan. Persoalannya kemudian, bagaimana jika hari raya mingguan, yakni hari Jumat, itu bertemu dengan hari raya besar semacam Idul Adha? Pertanyaannya, bagaimana status sholat Jumat pada hari itu? Haruskah orang yang sudah melaksanakan sholat Id pada pagi harinya tetap mengikuti sholat Jumat pada siang harinya? Nah, terkait masalah ini, ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai hal itu. Salah satu di antara hadis yang menerangkan hal itu, dan dulu memang pernah terjadi pada zaman Rasulullah, hadis itu diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani." Telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya, dan maksudnya adalah hari Jumat dan hari raya, entah itu Fitri atau Idul Adha. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Faman syaa ajza'ahu minal jum'ah." Barang siapa yang menghendaki, maka sholat Id yang sudah dilaksanakan itu sudah mencukupinya dari kewajibannya melaksanakan sholat Jumat. Artinya, barang siapa yang sudah melaksanakan sholat Id pada pagi hari, itu sudah cukup baginya dari kewajiban melaksanakan sholat Jumat di siang harinya. Wa inna mujammi'un, akan tetapi kami akan tetap melaksanakan sholat Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami. Beliau berkata, "Syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam." Aku menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam.
Qala, Muawiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam dan berkata, Asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini istama'a fi yawmin? Wahai Zaid bin Arqam, kata Muawiyah, apakah engkau pernah menyaksikan bersama Rasulullah 2 hari raya, 2 hari besar bertemu pada satu hari? Maksudnya hari raya yang jatuh pada hari Jumat. Qala na'am, kata Zaid bin Arqam, ya, pernah, kami pernah menyaksikan 2 hari raya bertemu pada satu hari seperti ini. Qala, Muawiyah lanjutkan bertanya, fakaifa sana, bagaimana, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Qala, Zaid bin Arqam kemudian berkata, shallal 'ida thumma rakhasa fil jum'ah. Terkait hal itu, Rasulullah melaksanakan sholat id, kemudian memberikan keringanan terkait sholat Jum'ah. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, man sya'a ayyusalliya falyusalli. Barang siapa yang berkehendak untuk melaksanakan sholat Jum'ah, meskipun dia sudah sholat id, maka hendaklah dia melaksanakan sholat Jum'ah. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis kedua ini menunjukkan bahwa persis hampir sama dengan peristiwa yang pertama tadi, bahwa berdasarkan persaksian Zaid bin Al-Arqam yang ditanya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tentang apakah pada zaman Rasulullah pernah terjadi hari raya jatuh pada hari Jumat, dan dikatakan benar pernah terjadi. Terus ketika ditanya bagaimana, apa yang dilakukan Rasulullah, Zaid bin Arqam menjawab, shallal 'id. Rasulullah melaksanakan sholat id, thumma rakhasa fil jum'ati. Kemudian Rasulullah memberikan keringanan kepada para sahabat terkait sholat Jumatnya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, man sya'a yusalliya falyusalli. Barang siapa yang masih berkehendak untuk melaksanakan sholat Jum'ah, meskipun sudah melaksanakan sholat id, maka hendaklah dia melaksanakan sholat. Pada riwayat yang lain, dari sahabat Ibnu Umar, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Umar berkata, Ijtama'a idani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan bahwa dulu pada zaman Rasulullah juga bertemu 2 hari raya, artinya hari raya jatuh pada hari Jumat. Fasallan nasu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang sholat bersama Rasulullah, maksudnya sholat id bersama Rasulullah. Tsumma rakhasa lahum fil jum'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semacam keringanan untuk sholat Jumatnya. Faqala, man sya'a ayyatiyal jum'ah falyatiha. Barang siapa yang berkehendak untuk tetap melaksanakan sholat Jumat, silakan hadir untuk menghadiri sholat Jumat. Faman sya'a yatakhallafa falyatakhallaf. Dan barang siapa yang ingin untuk tidak hadir, maka ya tidak apa-apa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam sebuah riwayat yang lain, hadis riwayat Bukhari, dan ini menggambarkan tentang apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Nah, Abu Baid berkata, syahidtu ma'a Utsman bin Affan, saya menyaksikan hari raya terjadi pada hari Jumat bersama Utsman bin Affan. Fakana dzalika yaumul Jum'ah. Pada hari raya itu persis pada hari Jumat. Fasalla qabla al-khutbah. Kemudian Khalifah Utsman melaksanakan sholat id sebelum khutbah. Summa khatabah. Kemudian dia berkhutbah, faqala. Kemudian Utsman dalam khutbahnya berkata, ayyuhan nas, inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fi idani. Wahai para sahabat sekalian, sesungguhnya hari ini adalah hari di mana 2 hari raya bertemu, yakni hari raya dan hari Jumat. Faman ahabba ayyantadhirul jum'ah min ahli al-awari falyantadhir. Barang siapa yang ingin tetap menunggu pelaksanaan Jumat dari masyarakat penduduk yang jauh, al-awali di situ maksudnya adalah penduduk yang jauh dari desa-desa yang jauh, falyantadhir, maka hendaklah dia menunggu pelaksanaan Jumat. Waman ahabba ayyarji'a faqad adzintu lahu.
Dan barang siapa di antara mereka yang ingin untuk pulang ke rumah, ke tempat-tempat yang jauh tadi, maka aku mengizinkan mereka untuk pulang ke daerah yang jauh tersebut. Para pemirsa sekalian, berdasarkan hadis-hadis tersebut, bagaimana pendapat para ulama? Ada dua pendapat utama di antara ulama-ulama mazhab fikih. Yang pertama adalah mazhab Hambali, yakni yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Jumat ketika terjadi di dalamnya hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, maka sholat Jumat menjadi tidak wajib jika seorang muslim telah melaksanakan sholat id di pagi harinya. Dan itu dasarnya adalah hadis-hadis yang tersebut di atas tadi. Nah, jadi berdasarkan hadis-hadis yang tersebut di atas, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hukum sholat Jumat pada hari raya itu menjadi tidak lagi wajib bagi orang yang telah melaksanakan sholat id di pagi harinya. Dengan demikian itu adalah sebuah kemurahan atau keringanan atau rukhsah dalam bahasa fikih. Dasarnya adalah hadis-hadis yang telah kita sebutkan di atas tadi. Kemudian pendapat yang lain, pendapat kedua, ini didukung oleh jumhurul ulama, yakni mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi sama. Mereka berkata bahwa sholat Jumat hukumnya tetap wajib dan kewajiban itu tidak gugur. Karena apa? Karena sholat Jumat itu hukum dasarnya, hukum aslinya memang wajib bagi kaum laki-laki. Sehingga hukum wajib sholat Jumat itu tadi tidak bisa gugur dengan hadirnya sholat id yang hukumnya sunnah. Artinya satu ibadah yang hukumnya sunnah tidak bisa mengalahkan atau menggugurkan sholat Jumat yang hukumnya wajib. Tentang kewajiban sholat Jumat ini sudah jelas, bahkan didasarkan kepada ayat Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah diseru, telah dikumandangkan azan untuk sholat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju sholat Jumat. Zikrillah, mengingat Allah, maksudnya adalah menuju sholat Jumat, wadharul bai', dan tinggalkanlah segala perdagangan atau jual beli atau segala kesibukan yang lain. Nah, ini adalah ayat Al-Quran yang mewajibkan atau yang menjadi dasar bagi kewajiban sholat Jumat. Dengan demikian, hukum sholat Jumat memang wajib dan itu tidak bisa jatuh, tidak bisa digugurkan oleh sholat lain, termasuk sholat id yang hukumnya di bawahnya, tidak sampai wajib tapi sekedar sunnah muakkadah. Nah, kemudian bagaimana menyikapi perbedaan pendapat terkait hal ini? Ulama-ulama kontemporer, terutama yang saat ini mungkin banyak dianut oleh ulama-ulama Timur Tengah dan Saudi Arabia, yang banyak menganut kepada Ibnu Taimiyah, mereka cenderung untuk mengambil kesimpulan bahwa orang yang telah menghadiri sholat id itu diberi rukhsah, diberi keringanan untuk tidak menghadiri sholat Jumat, terutama bagi mereka yang tinggal di luar kota atau di tempat-tempat yang jauh dari masjid jami'. Masjid jami' adalah masjid yang diselenggarakan sholat Jumat. Mengingat hadis riwayat Bukhari tentang apa yang dilakukan oleh Utsman
disebutkan alasan bahwa Utsman memperkenankan bagi masyarakat muslim yang berasal dari tempat-tempat yang jauh dari Madinah, karena pada saat itu sholat Jum'ah itu masih dilaksanakan di Masjid Nabawi, sehingga yang dari daerah-daerah pelosok, dari pedesaan atau dari daerah-daerah gurun atau badiah, itu mungkin karena kendala tempat yang jauh, diperkenankan untuk pertama mungkin menunggu pelaksanaan sholat Jumat, atau bagi yang berkehendak untuk pulang diizinkan oleh Utsman bin Affan untuk pulang dan tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini artinya bahwa rukhsah untuk tidak menghadiri Jumat ini terutama bagi mereka yang mengalami kendala untuk bisa menghadiri sholat Jumat di masjid. Mungkin kendala jarak, kendala transportasi, kendala waktu, dan sebagainya. Tetapi tetap disunatkan untuk melaksanakan sholat Jumat jika memungkinkan. Ada rukhsah, tetapi tetap disunatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa orang yang tidak ikut sholat Jum'ah karena telah menghadiri sholat Id pada pagi harinya, itu tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur tidak kemudian jadi gugur ya. Yang gugur mungkin sholat Jum'ahnya, tapi sebagai gantinya tetap harus melaksanakan sholat zuhur. Nah, sholat Jum'ah gugur, tetapi sholat zuhur tetap wajib dilakukan oleh orang yang mendapatkan keringanan tersebut. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwa imam atau khatib atau takmir masjid itu tetap wajib menyelenggarakan sholat Jum'ah, agar orang-orang yang mungkin tidak mengikuti sholat Id pada pagi harinya tetap bisa melaksanakan sholat Jum'ah di masjid. Ini berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadis atau dalam suatu hadis, wa inna mujammi'un, dan sesungguhnya kami akan tetap melaksanakan sholat Jumat. Jadi pada hadis yang pertama tadi kita sebutkan, faman sya'adza'u minal Jumat, barang siapa yang ingin untuk tidak sholat Jumat, maka sholat idnya itu sudah cukup untuk memenuhi kewajiban sholat Jumat. Wa inna mujammi'un, tetapi kami, kata Rasulullah, tetap akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, Rasulullah sebagai pemimpin umat, sebagai penanggung jawab pelaksanaan ibadah, tetap akan melaksanakan sholat Jumat untuk melayani sebagian umat Islam yang barangkali mungkin tidak sempat melaksanakan sholat Id pada pagi harinya. Pemirsa sekalian, demikianlah sedikit penjelasan terkait apa yang kemudian kita sikapi ketika sholat Id terjadi pada hari Jumat. Bagaimana hukum sholat Jumat pada hari itu, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam, seorang khatib, ataupun seorang takmir masjid bila hal itu terjadi terkait pelaksanaan sholat Jumat yang berbarengan dengan hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.